kita pola hidup sehat, lanjut barangkali. Sehat nggak sih hari ini? Tadi kalau kata dokter Zaidul, alhamdulillah masih hidup. Nah, masih hidup aja nggak cukup nih sekarang. Kita juga mau nanya lagi, masih oke, sehat nggak hari ini? Nah, pertanyaan sehat jadi panjang ceritanya. Kebanyakan kita menganggap kalau kita sehat itu artinya kalau nggak kerasa apa-apa, nggak pusing, nggak sakit, nggak ada yang dirasa apa-apa, artinya kita sehat, padahal belum tentu. Yuk kita lihat ya, lanjut. Kita di masa pandemi yang sekarang ini memang agak berbeda sebetulnya. Semua kegiatannya berbeda dan tiba-tiba kita dipaksa untuk kemudian merubah apa yang biasanya kita lakukan. Semua nih pola hidup kita jadi berubah semuanya. Karena pandemi di seluruh dunia. Dengan sendirinya cara hidup kita langsung berubah dan dipaksa untuk berubah. Sebetulnya merubah perilaku itu memang tidak mudah. Kita disuruh cuci tangan pakai sabun sebelum makan aja susah sekali. Tapi sekarang nggak ada cerita lain, mau tidak mau, kalau mau tidak sakit, kalau mau sehat, mau nggak mau protokol kesehatannya harus jalan. Sebetulnya saya mau membedakan antara kita mengerti lagi pandemi seluruh dunia, kemudian ada yang namanya protokol kesehatan, tahu kan ya 3M ya, yang dari memakai masker, menjaga jarak, cuci tangan pakai sabun. Sebetulnya sih intinya tidak pegang wajah kalau kita nggak yakin tangan kita bersih. Yang ini harus dikerjakan kapanpun juga. Kemudian saya tarik lebih jauh, ada yang namanya vaksinasi yang sebetulnya vaksinnya belum siap, belum datang nih di Indonesia, jadinya kita masih nunggu tahap ketiga dari uji klinis di manusia. Sampai vaksinnya ada atau sampai nanti obatnya ditemukan, berarti kita pegangan kita nih cuma satu, protokol kesehatan. Kalau mau sehat gitu ya, kalau mau jalan terus itu hidupnya juga kualitasnya baik, dengan sendirinya kita harus menjalankan protokol kesehatan baru terkait COVID-19 saja. Sebetulnya kalau protokol kesehatan dijalankan bukan cuma COVID-19 yang kita bisa cegah, banyak sekali penyakit lain yang terkait dengan saluran pernafasan dan kebersihan yang kemudian bisa kita cegah dengan melakukan protokol kesehatan. Nanti kita bahas lebih jauh ya. Lanjutnya lagi. Saya mau membedakan antara gejala dan tanda. Saya yakin di sini masih banyak yang muda-muda nih yang ikut acara ini. Tapi kita mesti mengerti dari sekarang, apa sih bedanya gejala sama tanda gitu ya. Kalau gejala itu artinya apa yang sudah kita rasakan. Ini bicaranya tuh subjektif nih, kita udah yang, wah nih kita ngerasa pusing, kita tiba-tiba kok kayaknya kelayangan ya, sakit kepala. Itu semuanya adalah gejala yang kita rasakan. Semuanya kita rasakan. Kalau udah ada yang dirasakan, artinya nih kita udah sakit sebetulnya ya. Kalau udah sakit, artinya kita harus ke dokter untuk berobat. Nah, sementara kalau tanda itu kita belum merasa apa-apa. Tanda itu hadirnya sebelum gejala. Jadi kalau tanda itu ya, kita misalkan ke laboratorium untuk check up. Tiba-tiba keluar nih hasilnya. Wah, bintangnya ternyata banyak. Padahal kita nggak kerasa apa-apa. Waktu kolesterol kita tinggi gitu ya, waktu tensi darah kita tinggi, kita nggak kerasa apa-apa. Tapi sebetulnya waktu diperiksa, tensinya sudah tinggi. Kolesterolnya juga tinggi. Itu yang namanya tanda. Kita bedakan. Kalau mau sehat, sebetulnya kita kejar adalah tanda, bukan gejala. Jadi kalau dikatakan nggak kerasa apa-apa, terus kita datang ke dokter, namanya kita check up. Kalau kita udah kerasa macam-macam, wah udah pusing, udah macam-macam, kita ke dokter, namanya kita berobat. Yang kita mau kerjakan sekarang, jangan sampai berobat. Kita sebetulnya kita kejar adalah tanda. Jadinya bukan sampai gejala. Tanda saja sudah cukup. Waktu tiba-tiba ada perubahan gitu ya di angka-angka tersebut, yuk berarti pola hidup kita kurang sehat nih. Kita tarik lagi supaya lebih baik. Sehat itu ada dua sebetulnya ya. Kadang-kadang malah ditambahan lagi sama ekonomi kalau pakai WHO punya. Tapi kalau kita pakai yang jelas-jelas aja deh pokoknya. Yang satu adalah fisik. Fisik ini lebih mudah sebetulnya karena bisa diukur. Maksudnya bisa diukur gimana sih? Gini, kita bisa diukur jantung kita nih sebetulnya fungsinya berapa persen. Ginjal kita berapa persen. Paru-paru kita nih dalam keadaan seperti apa. Kalau lagi sakit gitu misalkan, oh tinggal 20% nih barangkali. Jadi ini kalau yang namanya organnya, fisiknya kita kelihatan, kita bisa periksa sebetulnya fungsinya seperti apa. Fisik ini ya mudah. Kenapa mudah? Karena ada cara untuk mengukurnya. Ada tensi darah, kalau misalkan kita gemuk, ada ukuran berat badan, ada ukuran juga sentimeternya. Oke. Yang agak repot sebetulnya adalah yang satu lagi, yang berhubungan sama mental, yang berhubungan sama jiwa. Lanjut. Nah, ini yang susah. Ini yang barangkali kemudian mendekatkan kita juga kepada agama kita, kepada keimanan kita. Gimana kita bersyukur, gimana kita bisa sabar, ini berhubungan sekali. Dan bicara mengenai kesehatan mental ini,
permasalahan satu itu jawabannya bisa macam-macam untuk segala macam orang. Jadi maksudnya stres yang sama, jawabnya itu bisa berbeda-beda. Stres yang sama di satu orang cuma bikin dia ya sedih deh 2 hari atau 3 hari. Tapi di tempat lain gitu ya, orangnya bisa kemudian stres gitu ya, sedih berbulan-bulan gak selesai-selesai. Jadi intinya bicara mengenai mental ini agak tricky. Ini juga sekarang jadi penting. Kenapa? Karena waktu kita pengen daya tahan tubuh kita baik, kita mesti bikin yang namanya pola hidupnya sehat. Pola hidup sehat itu terkait sekali dengan yang namanya stres. Ternyata stres itu bisa ngerusak. Stres itu bisa kemudian kemana-mana. Karena stres itu fisik yang tadinya baik pun kemudian bisa kacau gitu fungsinya karena stres tadi. Sekarang kita mengerti bahwa stres itu satu bisa nurunin daya tahan tubuh. Stres itu bisa naikin tensi darah. Stres itu bisa naikin gula darah. Sebegitu banyaknya stres, betul. Stres ini bisa mengacaukan banyak sekali angka yang tadinya baik-baik saja. Karena itu sekarang stres jadi pegang peranan penting di masa pandemi, apalagi karena daya tahan tubuh kita jadi harta karun buat kita. Kesehatan ini sebetulnya modal paling utama. Bukan uang sebetulnya jadi modal paling utama. Pertama, sehat dulu ya. Pola hidup sehat ini, ini ada ceritanya 4. Pilarnya ada 4 dan nggak boleh dipilih. Maksudnya nggak boleh dipilih, kadang-kadang orang suka lupa. Kalau di sini banyak yang masih muda-muda, yang paling dikejar biasanya olahraga gitu ya. Kemudian dia makannya bagus, olahraganya bagus, kuat gitu ya. Dia pikir udah sehat. Padahal kalau istirahatnya tidak cukup, permasalahan kita akan timbul. Nggak tunggu-tunggu umurnya 40 tahun, dalam umur 20 tahunan juga sudah banyak permasalahan yang timbul. Jadi sekarang ada cerita 4 yang kita nggak boleh pilih salah satu. Semuanya jalannya harus barengan. Pada tahun 2013, ini ada suatu perusahaan di Amerika melakukan studi ya, yang menanyakan kepada peserta responden apakah lebih suka kalau seandainya dilayani dengan baik di dalam suatu rumah sakit yang kelas dunia gitu ya, dengan baik sekali kalau seandainya sakit, atau dibandingkan dengan hidup sehat. Ternyata hasilnya kalau lebih 50% lebih di Amerika lebih memilih hidup sehat. Kemudian juga kegiatan ini dilakukan di 3 benua, yaitu di 3 kota yang mewakili kota-kota besar, yaitu di New York tadi, kemudian di Jerman, di Munich, kemudian juga di New Delhi. Di Jerman mereka memilih kira-kira lebih dari 69% bahwa mereka lebih memilih hidup sehat. Di India lebih besar lagi, yaitu sekitar 10%. Nah, ini menunjukkan bahwa pola hidup sehat ini menjadi tren sekarang ya. Nah, menjadi tren, tetapi setelah itu masih terdapat kesenjangan apa yang mereka mau, yaitu hidup sehat, dan dengan apa yang mereka kerjakan. Jadi masih belum match gitu, mau sehat tapi yang dikerjakan juga belum tahu. Nah, harus apa? Nah, oleh karena itu harus ada tuntunannya, barangkali sehat itu seperti apa. Nah, di sini barangkali tuntunannya adalah mereka meminta pemerintah membuat suatu aturan. Tapi selain itu juga, selain aturan, tuntunan, harus juga apa yang diberikan untuk dimakan. Nah, itu siapa lagi? Ya, tentunya pebisnis ya. Pebisnis itu yang kebagian untuk mensuplai bahan-bahan atau makanan-makanan sehat. Dan semakin kemari ternyata pertumbuhan permintaan makanan sehat yang lebih sehat itu semakin meningkat. Lanjut. Healthy mind dalam perspektif Islam. Jadi kalau kita bicara tentang healthy mind dalam perspektif Islam, maka kita harus merujuk tentunya kepada 2 petunjuk yang paling utama, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Karena hanya dari 2 itulah yang bisa memberikan ketenangan atau healthy mind sesuai dengan yang kita mau sampaikan atau inginkan hari ini. Jadi kalau kita bicara tentang kalimat atau kata-kata sakinah dalam Al-Quran atau ketenangan, itu ada beberapa ayat-ayat dalam Al-Quran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala membahas atau mungkin menyampaikan tentang sakinah. Namun kalau bicara tentang sakinah itu sendiri atau ketenangan itu sendiri, itu bukan sesuatu yang bisa didapatkan dengan mudah, karena itu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana
salah satu ayat dalam surat Al-Fat yang Allah SWT berfirman di situ, auzubillahi minasyaitonirrajim, huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junus samawati wal ardi kana Allahu aliman hakima. Di situ Allah berfirman bahwa dialah Allah yang menurunkan ketenangan. Jadi menurunkan ya maksudnya Allah ya, dari singgasananya, dari tempat kekuasaannya, dari atas ya, dia menurunkan ketenangan kepada orang-orang yang beriman. Dan ketenangan atau sakinah ini tidak diberikan pada orang-orang yang memang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi saya sampaikan bahwa kalau kita membahas tentang healthy mind dalam Islam, maka tidak akan mungkin bisa didapatkan kecuali dari dua hal tadi, yaitu Al-Quran dan petunjuk Nabi SAW. Di luar daripada itu, maka ketenangannya pasti tidak akan lama, ya, pasti tidak akan lama. Bapak sekalian, kalau ada seseorang yang katakanlah di saat wabah seperti ini, kita tahu bahwa orang begitu luar biasanya membeli atau melengkapi dirinya dengan mungkin face shield atau mungkin masker dan seterusnya. Ya, itu bagian dari tawakal atau bagian dari ikhtiar manusia. Namun sesungguhnya poinnya bukan di situ, karena banyak orang yang sudah menggunakan alat-alat pelindung diri itu tetap saja tidak tenang, tetap saja parno, tetap saja katakanlah muncul kecemasan atau was-was, ya. Maka bicara tentang kecemasan atau ketidaktenangan itu kembali kepada keimanan seseorang. Kalau kita membahas dalam perspektif seorang mukmin atau orang yang beriman pada Allah, ya. Jadi ketenangan tidak akan didapatkan kecuali mengembalikan ketenangan itu kepada Rob